Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar nih? Sehat semuanya ya. Eh, Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya atas nama Fudil Afiati dari kelas PIA semester 3 akan menceritakan mengenai kurikulum di luar negeri, khususnya adalah di negara Finlandia. Pertama-tama, yang terhormat kepada Ibu Siti Marifatul Hasanah selaku pengampu mata kuliah kurikulum dan pembelajaran. Di sini saya mohon izin untuk menceritakan bagaimana sistem kurikulum pendidikan di negara Finlandia. Yang pertama-tama kita akan menuju kepada sub pembahasan nih. Nah, apa saja sih sub pembahasannya yang saya akan ceritakan? Yang pertama adalah jenjang pendidikannya, yang kedua adalah mata pelajarannya, dan yang ketiga perbandingan waktu yang dibutuhkan dalam pembelajaran antara Finlandia dengan Indonesia. Nah, bagaimana sih perbandingannya? Dan keempat adalah perbandingan sistem kurikulum Finlandia dengan Indonesia. Jadi ada dua perbandingan antara waktu yang dibutuhkan dalam pembelajaran. Yang kedua, kita akan bahas tentang bagian perbandingan sistem kurikulum Finlandia dengan Indonesia. Perlu kita ketahui bahwasanya Finlandia dalam beberapa dekade terakhir mentransformasi sistem pendidikan di negaranya menjadi yang terbaik di seluruh dunia. Hal tersebut mengacu pada hasil tes yang diselenggarakan OECD. Apa itu? OECD adalah sebuah Organization for Economic Cooperation and Development pada tahun 2015, yakni tes PISA atau PISA, Program for International Student Assessment. Negara Finlandia ada di jajaran negara teratas dengan kualitas pendidikan yang terbaik terlihat dari sains, reading, dan mathematics. Nah, keadaan berbeda terjadi pada sistem pendidikan Finlandia yang berhasil menempati posisi pertama sebagai sistem pendidikan terbaik di dunia. Nah, negara Finlandia menunjukkan pendidikan yang berlandas kesetaraan, tanggung jawab, budaya, serta kerjasama memberikan hasil yang sangat memuaskan. Jadi perlu kita ketahui bahwasanya Finlandia ini merupakan negara maju atas khususnya pendidikan atau sistem pendidikannya. Karena apa? Di Finlandia ini adalah negara yang kerjasamanya itu bagus dan juga mampu menghasilkan yang memuaskan atau generasi-generasi yang sangat memuaskan. Apalagi di sana para muridnya itu banyak menghasilkan karya-karya yang bagus dan juga go internasional. Jadi seperti itu. Karena mereka itu dibiasakan antara dia membaca atau menulis atau dan lain sebagainya. Jadi jiwa intelektualnya sangat tinggi sekali. Jadi seperti itu. Nah, pertama saya akan menceritakan bagaimana sih jenjang pendidikan di Finlandia. Nah, secara umum, pemerintah Finlandia itu sangat bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pendidikan di negaranya. Peserta didik akan diberikan kenyamanan serta fasilitas yang mendukung, dimulai dari mereka kecil atau PAUD atau dinamakan pre-primary sampai mereka remaja atau di pendidikan tinggi. Nah, di kurikulum primer ini bertujuan untuk menyiapkan para calon peserta didik untuk mengenyam pendidikan di tingkat pendidikan dasar. Nah, tahap ini ditekankan pada
berusaha membangkitkan keterampilan anak melalui kegiatan belajar sambil bermain. Nah, Finlandia juga menetapkan usia minimal usia peserta didik minimal memasuki 7 tahun. Nah, pendidikan dasar juga ditempuh selama 9 tahun dan pendidikan 6 tahun pertama akan dididik oleh guru yang sama dalam melaksanakan pembelajaran. Nah, jadi dapat kita lihat atau kita simpulkan bahwasanya jenjang pendidikan Finlandia dan juga Indonesia ini sangat berbeda. Misal di jenjang pertama di pendidikan dasarnya. Nah, di Indonesia pendidikan dasarnya itu 6 sampai 6 tahun. Nah, sementara di Finlandia itu selama 9 tahun. Jadi sangat berbeda ya antara Indonesia juga dan juga Finlandia. Nah, di pendidikan dasar ini di negara Finlandia itu menekankan keterampilan anak, tapi melalui kegiatan belajar sambil bermain. Belajarnya itu menyenangkan, dibuat senang, dibuat gembira, dibuat enjoy. Nah, dan juga di sana itu sangat lama, 9 tahun. Jadi seperti itu antara jenjang pendidikannya. Untuk selanjutnya adalah mengenai tentang mata pelajaran di Finlandia. Nah, apa saja sih mata pelajaran yang diajarkan di negara Finlandia? Nah, mata pelajaran yang diajarkan itu disesuaikan berdasarkan kebutuhan peserta didik yang dilakukan oleh pemerintah lokal, sekolah, bahkan orang tua dapat ikut serta menyusun kurikulum pendidikan dan tujuannya. Memasuki 3 tahun terakhir, para peserta didik akan dididik oleh guru mata pelajaran untuk memperkenalkan ilmu pengetahuan dasar seperti matematika, sejarah, ilmu sosial, ilmu agama, bahasa Inggris, bahasa Italia, bahasa Jerman, dan ilmu pengetahuan dasar lainnya. Nah, bahasa internasional selalu digunakan dalam pelaksanaan pembelajaran. Hal ini bertujuan untuk membiasakan berbahasa asing terhadap bagi para siswa. Nah, salah satunya untuk jadi perhatian utama yakni adalah pembentukan karakter peserta didik. Jadi di Finlandia itu peserta didik tidak hanya paham tentang bahasa mereka sendiri, tetapi juga paham tentang bahasa lain seperti bahasa Italia, bahasa Jerman, dan juga lain sebagainya. Dan juga di sekolah juga guru sebagai pendidik juga memperhatikan utama yakni membentukkan karakter peserta didik. Itu adalah tujuan utama dari suatu pembelajaran. Nah, kemudian saya akan menceritakan mengenai perbandingan waktu yang dibutuhkan dalam pembelajaran antara Finlandia dengan Indonesia. Nah, di sini saya akan menceritakan antara hari efektifnya, kemudian jam belajarnya. Nah, di sini perbedaannya di hari efektifnya itu sangat mencolok sekali, di mana Finlandia itu sebanyak 190 hari per tahun, sedangkan hari efektif sekolah di Indonesia itu mencapai 230 hari per tahun. Nah, sedangkan dari sisi jam belajarnya, Indonesia itu setiap minggunya per 40 jam, sedangkan Finlandia itu per minggunya 30 jam. Jadi seperti itu. Nah, kemudian perbandingan sistem kurikulum Finlandia dengan Indonesia. Nah, di sini saya akan
akan membandingkan bagaimana sistem kurikulum Finlandia dengan negara Indonesia. Jadi berdasarkan ranking juga dan juga tidak naik kelasnya. Di Indonesia itu terdapat adanya ranking atau peringkat dan juga di Indonesia juga ada sistem tidak naik kelas atau tidak lulus kelas. Kemudian di negara Finlandia itu menggunakan sistem kurikulum struktur tunggal. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk memfokuskan mengasah keterampilan dan juga menggali potensi setiap peserta didik. Kemudian perbandingan yang lainnya, Indonesia pembelajarannya itu lebih banyak di kelas, sedangkan di Finlandia itu mengedepankan metode problem solving. Kemudian juga ada perbandingan yang lain, yakni dari sistem tugasnya. Di Indonesia, pemberian tugas itu hampir atau menjadi agenda rutin setiap tatap muka atau setiap pembelajaran. Sedangkan di Finlandia itu tidak membebani peserta didiknya dengan tugas yang banyak. Jadi cukup jauh sekali ya perbandingannya antara Finlandia dan juga Indonesia dari sistem kurikulumnya. Kemudian, pemerintah Finlandia itu tidak menerapkan sistem tunggal kelas seperti yang ada di Indonesia. Nah, kesetaraan dan menjaga mental para peserta didik jadi alasan utama diperlukan sistem ini. Selain itu, sistem penilaian terstruktur dalam setiap pertemuan, pembagian rapor, dan pemberian beban tugas kepada peserta didik tidak termasuk dalam kurikulum Finlandia. Karena Finlandia itu tadi sudah saya sampaikan bahwasanya tidak membebani tugas yang sangat banyak dan juga tidak menerapkan sistem peringkat atau lulus tidaknya kelas. Kemudian sebuah pencapaian pembelajaran akan diketahui melalui kegiatan matrikulasi yang diadakan sebelum memasuki perguruan tinggi. Nah, siswa membuat sendiri kompetensi yang hendak dicapai dalam pembelajaran dan dibantu oleh orang tuanya. Kegiatan pembelajaran ini mengedepankan proses yang baik dan bertahap untuk meningkatkan kemampuan peserta didiknya dalam mengenal lingkungan sekitar. Pendidikan Finlandia selalu memberikan pemahaman terhadap teori melalui kegiatan pembacaan masalah, terutama dalam ilmu sains. Jadi, pendidikan Finlandia itu yang dikaji adalah pemahaman terhadap teori dan juga mampu menyelesaikan problem solving, terutama dalam ilmu sains. Kemudian murid Finlandia itu hanya sekali menghadapi satu kali ujian nasional ketika berumur 16 tahun. Nah, berbeda sekali dengan murid di Indonesia yang hampir tiap semester diadakan ujian. Nah, tujuannya apa? Yang pasti untuk menguji pemahaman siswanya. Bukan hanya itu, pelajar di Finlandia itu mendapatkan waktu istirahat hampir 3 kali lebih lama daripada pelajar di negara lain. Pekerjaan rumah yang minim, namun dengan sistem yang leluasa itu mereka justru bisa belajar lebih baik dan jadi lebih pintar. Jadi dapat kita simpulkan bahwasanya banyak sekali perbedaan kurikulum di negara Finlandia dan juga di negara Indonesia khususnya. Jadi dapat kita simpulkan bahwasanya di Finlandia itu sedikit tugas atau PR. Di Indonesia itu banyak PR atau tugas. Kemudian guru membantu siswa yang tertinggal. Sementara Indonesia itu mengadakan sistem remedial. Kemudian dalam
di Finlandia itu dalam setahun siswa masuk selama 190 kali. Sedangkan di Indonesia itu selama 230 kali. Di Finlandia mengenai liburnya lebih banyak dari Indonesia, yaitu 30 hari. Kemudian muridnya itu di Finlandia itu naik kelas semuanya, sedangkan sistem di Indonesia itu ada yang tidak naik kelas atau tidak lulus kelas. Kemudian di Finlandia itu yang diterapkan adalah kebijakan pendidikan konsisten, sedangkan di Indonesia itu kebijakan pendidikan yang berganti-ganti atau kurikulumnya. Di Finlandia itu sangat konsisten, sangat tetap kurikulumnya, sedangkan di Indonesia itu berubah-ubah kurikulumnya. Yang dulunya misal kurikulum K13 sekarang menjadi sistem apa, kampus merdeka. Jadi seperti itu, berubah-ubah kurikulumnya di Indonesia. Terus kemudian di Finlandia itu lebih menekankan berbahasa internasional seperti bahasa Inggris, bahasa Italia, bahasa Jerman, dan lain sebagainya. Sedangkan di Indonesia, mata pelajaran utama yakni juga bahasa, pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, ilmu pengetahuan sosial, matematika, ilmu pengetahuan alam, pendidikan jasmani dan olahraga, keterampilan, seni budaya, serta muatan lokal yang lainnya. Kemudian di Finlandia juga jam pelajarannya itu 30 jam per minggu, sedangkan di Indonesia itu 40 jam per minggu. Jadi lebih sedikit atau lebih singkat daripada di Indonesia. Alhamdulillah itu saja yang dapat saya ceritakan mengenai kurikulum pendidikan di negara Finlandia. Nah, apabila dalam penyampaian saya kurang berkenan di hati teman-teman semuanya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.